Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana harimu? Apakah senang, sedih, atau bahagia? Bahagia. Kalau bahagia, coba saya mau minta tunjukkan ekspresinya dengan, kalau bahagia dengan senyum, kalau cemberut, kalau tidak senang atau kecewa hari ini ekspresinya gini. Berarti itu senyumnya terpaksa kan? Nah, kalau misalkan lagi galau berarti gini. Gitu. Bingung, galau, bingung, pokoknya gitu. Terus habis itu kalau hari ini lagi biasa aja ya udah mukanya datar. Oke, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Aduh, senyumnya terpaksa. Nah, Ani, kenapa senyummu terpaksa? Apa yang kamu rasakan hari ini? Enggak, berarti kamu rasain hari ini apa? Bahagia, senang, sedih? Bahagia. Kenapa bahagia? Karena hari ini mau Nah, sekarang kita belajar tentang mengendalikan emosi. Jurus kedua. Nah, pasti kalian juga pernah merasakan yang namanya emosi. Emosi itu bukan hanya negatif saja, misal lagi marah itu emosi, bukan. Tapi ketika kalian lagi nangis, itu perasaan emosi apa bukan? Emosi kan? Nah, kalau ketika kalian lagi kecewa, emosi bukan? Emosi. Terus ketika kalian lagi bahagia, itu perasaan apa? Emosi juga. Nah, gimana cara mengendalikannya? Oke, kita akan belajar kali ini yaitu mengendalikan emosi. Nah, sebelum mengendalikan emosi, kita akan belajar games terlebih dahulu. Jadi kalian silahkan bikin kelompok, yang cowok sama yang cowok, yang cewek sama yang cewek. Silakan. Iya, empat. Jadi ada 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompoknya di sini. Nih yang cowok nih di sini nih, 1, 2, 3, 4. Nah, ini depannya dong. Nah iya sih. Nih kamu berdua di sini. Nih pindahin ininya nih, bangkunya geserin, mejanya satuin. Ya, nih. Nah, kamu juga nih, kamu cari. Nih, ada 1 orang yang bertiga nggak apa-apa. Silakan. Bangkunya geserin, biar kalian bisa bersama. Geserin, biar bisa bareng. Karena ini akan menguji kemampuan kalian dalam berkelompok. Ini mejanya terlalu tinggi nih, diturunin dong. Nah, dingin aja nih. Jadi 1 balok ini berisikan 120 balok. Kalau dibagi 4, berarti berapa balok? Kalau dibagi 4 kelompok? 8. 8. Airnya ada 13, Pak. 13. Satu lagi siapa? Keisha izin. 5, 10. Emang Keisha izin? Keisha izin hari ini ya. 5, 10, nggak apa-apa. Apa ya? Beda warnanya ya. Ya. Ya biru.
Ini 15. Ini biru. 15. Ini 15. Nah, ini 20 ada nggak? 20 bukan? Ya. Ini masih 15 kan? Ini 20. Satunya bukannya jatuh? Enggak. Belum. Satu lagi. Kurang. Enggak ada di sini. Tadi ada di bawah. Ada. Ada nih, tambahin satu. Ada nggak? Jadi beda warnanya. Ini 20, ini berapa? 20. Berapa? 20, ini berapa? 15. Oranye udah belum? 20. Ini 20 kan? 25. 25. Ini 5 belum? Bukan. 2. 4. Nih. 25. Kita udah dapat. Kita udah dapat belum? Ini udah dapat belum? Tadi berapa? 20 kan? Dapat tadi udah. Coba suruh temennya nih biar itu. Iya, ini. Kuning udah dapet belum? Udah belum? Nih. Putih udah dapet belum? Hijau udah dapet belum? Coba itu kalau dapet. Hijau udah? Belum? Putih udah belum? Hijau belum? Udah belum? Udah berapa? Itu berapa? Coba hitung. Dihitung. Ini 35, kamu berapa? 35. Kamu berapa? Berapa? 35. Ini 35 ya. Kamu yang belum dapat warna apa? Iya. Oranye. Putih, hitam, oranye. Ini oranye nih. Ini oranye. 40 kan? Kamu yang belum dapat warna apa? Kamu. Jadi 40 kan? Kamu yang belum dapat warna apa? Iya. Yakin? Ada yang belum? Udah semua. Tapi ada berapa? 40. Jangan ngomong kan? Oke. Sekarang udah kan udah 40 semua kan? 40 kan? Gak apa-apa. Udah harus warnanya beda juga. Ini 40 kan? Ini 40 kan? Kelompoknya Bapak 40 kan? Oke. Bapak kasih waktu sekarang untuk menyusun kayak gini. Waktunya 10 menit.
Silahkan. Bapak. Kenapa harus undang langsung coba? Kalian kan bisa ini diperagain. Terserah bikin setinggi tingginya nggak harus kayak gini. Tapi contohnya kayak gini bebas. Bapak yang ini begini, Pak. Bedanya nggak apa-apa. Cari meja yang lurus di tempat duduk. Ya, coba ayo cepat. Bapak hitung mulai. Aduh, Pak. Ini roti dalam. Ambil ini. Saya hitung mulai dari tentara. Enggak, sekelompok ya, jangan bikin sendiri-sendiri, sekelompok. Lihat, ini adalah kelompoknya Rapa sedang membuat sebuah gedung tinggi. Oke. Ayo semangat. Nah, ini kelompoknya Seja, Anissa, dan Rapani sedang membuat gedung tinggi. Ayo semangat. Bikin setinggi-tingginya ya. Oke. Selanjutnya ada kelompoknya Apipa. Terus habis itu Delisa, ada Dinda, sama ada Aisyah. Sedang membuat menara juga. Ayo semangat. Nggak harus kayak gini, tetapi bikin yang paling tinggi menurut kamu. Nggak harus kayak gini, oke? Iya, mau kotak doang gini bikin satu jadi tiang gede banget, nggak apa-apa. Yang penting semuanya bisa tinggi. Gitu. Nggak harus kayak di papan, ya. Ayo, teman lain juga boleh ngebantu. Nggak harus bikin kayak gitu ya, nggak harus bikin buletan ya. Kamu boleh lurus juga boleh. Langsung lurus juga boleh. Yang di papan ini adalah contohnya doang. Kamu boleh bikin lurus aja nggak apa-apa. Bisa lurus kayak gini nih, gini. Bikinnya lurus gini, gini. Terus habis itu kasih gini, gitu doang. Iya, nggak usah dimiringin. Nggak perlu dimiringkan. Nggak usah panjang-panjang, nggak masalah. Yang penting tinggi, yang penting kayak bikin langsung tinggi. Jadi kamu kayak bikin piramid, tau kan? Ayo, nggak apa-apa. Ayo, masih ada waktunya. Nggak harus panjang. Yang penting kamu bisa mencapai untuk gedung tertinggi. Ayo, semangat. Awas, hati-hati. Ini boleh, Pak. Tuh kayak anak juga boleh, terserah mau kayak gitu. Tapi kan resikonya
nggak bisa kayak bikin piramid. Ayo terus dikit dong, serah. Pak, ini cukup, Pak. Cukup aja. Kalau kamu buang setengah tapi ditinggiin lagi sama ini ya, nggak tahu kamu bisa cukup. Tadi yang setengah aja. Ayo, ayo, ayo. Menit. Ayo, masih belum beres kok. Kipas-kipas yang kencang sekali, hati-hati. Itu adalah tantangannya. Ayo semangat. Hujan gue yang bikin aja orang satu dong. Bikin dulu boleh, Pak? Boleh, nggak apa-apa. Kalau misalkan nanti kan pilih yang paling tinggi siapa, nanti tinggal diinin aja. Oke. Ayo semangat. Mau ditumpuk boleh, mau di ini boleh. Bebas kamu. Tinggi. Kalau bisa segini aja nih. Udah. Sisanya kamu buat tinggiin aja nih. Sisanya tinggiin dan dia. Bisa dikasih jembatan sih. Ya. Biar nyatu, ini biar nyatu nih. Dikasih balok lagi satu. Tuh, kayak lava tuh. Iya, nggak apa-apa terus. Pokoknya bikin yang paling tinggi menurut kamu. Enggak. Boleh terus. Selama masih masih ada, kamu bisa sampai tinggi banget. Boleh diikutin, boleh. Bapak nggak ngelarang kamu bikin konten, tenang aja. Yang penting kamu bisa mengupload. Ayo semangat. Hati-hati, karena kalau sudah di atas pasti rasanya gagal itu suatu. Ayo, hati. Hati. Semakin tinggi, semakin banyak angin yang akan menerjang. Apalagi dengan Ayo nampaknya kelompok sini juga jatuh. Gini aja. Boleh. Ayo mau ikut yang mana terserah, boleh. Mau ditumpuk-tumpuk doang boleh. Jangan ngomong, Pak, nanti dia ayo lah, buat tumpuk-tumpukan. Angin. Kan itu tantangannya, banyak angin. Ayo. Jadi gimana caranya biar angin itu bisa terkalahkan oleh blok kamu? Oh, masa dimatiin? Gerah dong kamu. Biarin. Masih ada angin di luar. Mana goyangin? Ini dong, itu udah lumayan tinggi. Tapi hati-hati lo, goyang lo tuh, lihat tuh. Hati goyang. Bisa jatuh kapan aja itu, hati-hati. Ayo, ngomongnya nggak boleh kasar dong, masa anak SD ngomongnya kasar. Udah, ngomongnya ke kamu. Awas, hati-hati. Udah miring-miring, hati-hati. Nah, tambahan waktu. Belum juga, ini masih 3 menit lagi. Ayo semangat.
Udah, habis. Nah, oke. Kelompok Aisyah beres. Lanjut. Ayo. Kenapa dijatuhin? Biarin aja, nggak apa-apa. Berapa itu? Sampai 10. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, jangan sampai jatuh. 7, 8, 9, 10. Silakan angkat tangan. Nah, ayo kelompok yang lain silakan duduk. Oke, Bapak. Nah, tahu nggak kenapa Bapak ngasih mainan itu? Pasti kalian pertama kali melihat begini, apa yang kalian pikirkan? Sekarang Bapak nanya sama kelompok Rafa. Apa yang kamu pikirkan? Kelompoknya Rafa. Saya minta salah. Apa yang kamu lihat pertama kali lihat gambar ini dengan balok itu? Apa yang kamu pikirin? Tadi kamu bilang apa waktu pertama kali melihat gambar ini sama balok ini? Susah bikinnya. Kalau Rafa, apa yang kamu lihat pertama kali gambar ini sama balok itu Rafa? Kamu kan dikasih balok. Ini ada gambarnya begini. Apa yang pertama kali kamu lihat? Kamu ngomong tuh pertama kali pas kamu lihat apa yang kamu lihat? Kamu lihat orangnya? Oke, orangnya. Mati. Apa yang kamu ucap ketika pertama kali melihat balok foto ini dengan kamu diberikan balok apa? Bagus gambarnya. Terus kalau aneh? Kaget. Oke, sekarang kelompoknya Anissa. Saya nanya, apa yang kamu ucapkan pertama kali pada saat saya bilang gimana caranya bikin kayak gini? Ya pertama apa? Kaget. Sekarang Seja, apa yang pertama kali kamu ucapkan? Biasa aja. Kalau Anissa, susah. Oke. Kelompoknya Delisa. Sekarang Delisa saya tanya, apa yang kamu ucap pada saat saya menyuruh buatlah setinggi kayak gini? Susah. Kamu tidak kaget. Kamu terlibat kaget. Kamu mungkin nggak ya? Itu yang pasti ada di dalam pikiran kamu. Tapi pada akhirnya apa? Pada akhirnya kamu ngelakuin juga atau melakukan juga kan? Tapi pada awalnya kamu bilang apa sendiri? Susah ya? Mungkin nggak ya? Kok kayaknya nggak mungkin deh. Tapi pada akhirnya kamu mencoba kan? Mencoba kan? Tadi ada yang tinggi banget, tapi ujung-ujungnya jatuh. Apa yang jadi tantangan terbesarnya? Yang pertama adalah angin. Kenapa? Karena kamu harus menyeimbangkan baloknya, bukan hanya tingginya. Tetapi apa yang bikin Bapak bangga dengan kamu? Karena kamu tidak menyerah. Ketika balok itu jatuh, setinggi ini jatuh, kamu masih tetap mau berusaha. Itu namanya mengendalikan emosi.
Kamu kesel nggak ketika pertama kali udah tinggi nih? Tadi bapak lihat udah setinggi segini, tiba-tiba jatuh. Kesel nggak? Kesel kan? Tapi ya kamu nggak nyerah dong. Pasti kamu buat ulang dengan cara apa? Mungkin dengan cara yang kayak tadi bisa. Atau kayak gini contohnya, yang disusun. Coba kamu lihat nih kelompoknya apa? Kenapa bisa masih tetap kokoh? Karena mereka baloknya semuanya berderet. Iya. Ada berapa balok di situ di bawah? 5 dijadiin 1. Makanya mereka pertahanan di bawahnya kokoh. Kalau kamu tadi dua-dua kan? 2 naik ke atas, 2 naik ke atas. Akhirnya apa? Goyang kan? Tuh. Jadi buat menyelesaikannya yang bawah nih, yang bawah itu diramein dulu. Baru dikasih bata. Naik lagi ke atas. Gitu. Oke, sekarang lanjut. Nah, jadi di dalam diri kamu tuh punya kekuatan hebat. Nah, yang tadi kamu usaha itu dari udah tinggi-tinggi, terus jatuh lagi, baloknya terus kamu berusaha lagi, itu adalah kekuatan di dalam diri kamu. Nah, ada 5 kekuatan hebat. Yaitu pertama adalah mengenal diri sendiri. Nah, kamu sebenarnya udah tahu, ya. Kelompoknya apa? Udah. Baik, nanti udah. Oke, dari awal. Kenapa kamu kecewa? Hah? Tapi kan udah dapat hasilnya tinggi kan tadi kan? Enggak, kalau kecewa masih berusaha. Nah kan udah beres. Oke, sekarang lihat ke ini ke monitor. Kelompoknya apa? Udah, stop. Kelompoknya apa? Ya. Oke. Nah, mengenal diri sendiri. Yang tadi kamu sebut, berarti kamu tahu batas kemampuan kamu. Berarti kamu baru lihat pertama kali kan? Bapak pernah nggak bikin mainan kayak gini buat kamu di kelas? Enggak kan? Nah, makanya Bapak pilih hanya 12 orang aja. Karena apa? Karena nanti permainannya bakalan menguji kemampuan berpikir kamu. Kalau misalkan Bapak ajak semua anak, takutnya nanti malah gaduh, kamunya nggak fokus. Nah, mengenal diri sendiri, kamu tuh udah punya perasaan, jadi kamu tahu. Ketika Bapak kasih tahu suruh bikin ini, pasti kamu bilang mungkin enggak ya. Itu udah mengenal diri sendiri. Terus sudah ada yang bilang tadi, susah ya ternyata ya. Berarti kamu udah tahu, oh ternyata kemampuan kamu sebenarnya nggak segitu. Makanya kamu bilang susah. Oke, lanjut yang kedua, yaitu mengatur diri sendiri. Nah, kamu tuh tahu ketika lagi posisi baloknya lagi tinggi tiba-tiba jatuh, tapi kamu berusaha untuk menenangkan diri. Dengan cara apa? Tadi kamu ada yang berhenti dulu sejenak, habis itu baru dilanjutkan membuat balok lagi biar tinggi kan? Tadi ada yang diskusi sama temennya, coba diminta dibantuin tuh. Tadi ada kelompok apa tuh? Tadi kan berkali-kali jatuh, tapi teman-teman yang lain juga berusaha buat bikin pengarannya. Nah itu juga salah satu mengatur diri sendiri. Jadi kamu udah tahu ketika kamu lagi kesal, marah, itu kamu bisa mengatur diri kamu sendiri. Nah jadi kamu ada anak atau teman-teman kamu yang bisa ketika lagi kesel malah jadinya pukul temannya atau ngata-ngatain temannya. Nah, itu sebenarnya dia adalah dulu mengatur dirinya sendiri. Kayak siapa? Contohnya misalnya di kelasmu ada Umar tuh yang sering tiba-tiba dibikin kesel, habis itu ojok, berantem, atau siapa Akka contohnya. Itu dia belum mengatur diri sendiri. Sekarang lanjut. Nah, peduli teman. Nah, kenapa Bapak bikin kelompok? Karena kelompok itu adalah menilai kerjasama antar teman. Salah satunya adalah dari kelompok berapa tadi? 1 orang buat menara tinggi, 1 orang buat sendiri. Yang satu jatuh berarti yang satu ada backup atau bisa ditinggiin lagi kan kalau jatuh kan? Itu terus saling kerjasama. Yang satu lagi apa? Yang satu lagi bantu musuh. Ini juga sama. Di kelompoknya Anissa juga sama. Dari tadi berpikir gimana caranya dia menara ini tinggi. Akhirnya dengan segala cara diupayakan, akhirnya menjadi seperti ini. Terus terakhir, kelompok terakhir yaitu kelompoknya Derisa. Derisa dan kawan-kawannya itu awalnya mengikuti dengan kelompoknya Rasa. Tapi karena tidak cocok, maka akhirnya dia melihat gambarnya. Oh
ternyata yang paling banyak adalah yang paling kuat. Yang paling kuat. Makanya di bagian bawahnya dibanyakin tuh, dideretin semua terus baru dibikin baris di atas. Gitu. Itu namanya peduli teman. Oke. Selanjutnya, nah, jago berteman. Nah, kamu di dalam diri kamu itu kamu udah jago berteman. Salah satunya apa? Dari kerjasama yang tadi dilakukan. Kalau nggak jago berteman, contohnya kayak siapa? Bisa, contohnya kayak temanku di kelas, Umar, yang sering ngeledekin temennya. Pada akhirnya apa? Umar selalu di kelas tidak disukai sama teman-temannya karena sifat dia yang selalu egois. Tuh. Makanya saya selalu bilang kalau berteman itu tidak boleh kita harus manja atau egois. Tapi kita harus mengerti teman kita sifatnya gimana. Tuh. Oke. Selanjutnya yaitu membuat keputusan yang pintar. Nah, yang tadi kalian lakuin adalah membuat keputusan yang pintar. Dia baru bikin udah jadi. Tadi nggak kenapa dari tadi begitu? Ini nih dia pada. Ya kan bareng-bareng harusnya kamu bisa ngasih solusi. Sekarang kan udah pada beres, kamu baru beres gimana coba? Nah, salah satu yang kamu bikin itu adalah membuat keputusan yang pintar. Dari mulai mengikuti cara teman nyontek, terus akhirnya pakai cara sendiri. Ini juga sama, mulai tadinya ngikutin kelompoknya apa, akhirnya ujungnya apa? Dia buat sendiri kan? Dia bikin 4, tadinya dia bikin ngikutin ini. Bikin 1 tinggi terus dia jatuh lagi. Nah, yang ini yang dikasih nyonteknya, yang kasih nyonteknya apa? Ujung-ujungnya malah nyerah. Karena apa? Karena terlalu banyak aktivitas. Seharusnya kalian bikin bareng-bareng. Ya udah kamu bagian bawahnya, satu orang nyusun bagian bawah, terus satu orang lagi nyusun apanya? Nyusun ininya, batas garisnya nih, yang ininya nih. Nyusun itunya. Terus satu lagi bikin menaranya gitu. Oke. Lanjut. Nah, tahukah kamu bahwa di dalam pikiranmu itu ada namanya dinosaurus? Kenapa ketawa? Tapi percaya nggak kamu di kepala kamu itu ada dinosaurus? Percaya. Nggak percaya? Nggak percaya. Iya. Kenapa dibilang ada dinosaurus? Disebutnya adalah otak reptil. Contohnya gini. Ketika kamu diledekin sama temanmu, terus kamu emosi, apa yang kamu lakuin? Bisa contohnya, ketika kamu marah, kamu lakuin misal kamu langsung memukul teman kamu. Itu disebutnya otak dinosaurus. Jadi kamu lagi emosi, kamu malah milih untuk memukul temannya. Hal tersebut baik atau tidak? Itu baik. Tidak. Berarti kamu termasuk otak reptil dong. Hah? Emang kalau ngeledek harus dibalasnya dengan mukul? Enggak kan? Kalau ngeledek dibalasnya dengan apa? Ngeledek balik. Kalau misalkan temanku kesel, ya udah kita tinggalkan. Kalau kamu udah emosi banget, gimana cara terbaiknya? Kamu coba sekarang kita praktek. Kalau kamu lagi emosi, sekarang kamu tarik nafas, buang. Itu cara pertama. Jadi ketika kamu lagi marah, kamu tarik nafas, buang. Atau cara terbaik yang lainnya adalah ketika kamu lagi emosi, kamu boleh keluar ke tempat lain. Agar apa? Agar kamu tidak melampiaskannya ke orang lain. Kalau ke orang lain, nanti temanmu juga ikutan marah, malah jadinya sebuah masalah. Emang kamu mau di kelas banyak masalah? Emang kamu mau di kelas gak ada yang nemenin sama sekali? Mau kan? Nah itu. Jadi nggak harus egois. Nah kalau misalkan egois, dibilangnya apa? Nah ini otak reptil. Misal ada temenmu tuh yang suka awalnya berantem-beranteman jadi berantem beneran. Nah itu. Karena emosi jadinya otak reptilnya tuh itu. Jadi dia ibaratnya itu ketika dia lagi marah, dia mukul temennya.
Ketika dia lagi apa namanya kesel, dia jewer temennya, itu namanya otak. Oke. Sekarang lanjut. Sekarang saya mau kasih tahu tentang resep rahasia saat kamu emosi atau kesal. Berikut ini adalah resep rahasianya adalah kata tanya. Tanya itu kayaknya apa? Terima. Ya, tadi saya bilang yaitu tarik nafas dalam-dalam terus keluarkan. Emang mungkin bagi kalian mungkin biasa aja, tapi kalau misalnya kalian lagi kesel itu bikin kalian reda emosinya. Karena apa? Karena kalian sudah menarik nafas. Coba emang ada orang lagi marah-marah tarik nafas tiba-tiba, nggak ada kan? Kalau orang marah-marah biasanya apa? Nafasnya kenceng banget tuh. Marah-marah dulu tuh tiap hari tuh. Nah itu. Kalau udah orang tarik nafas berarti dia mau emosinya reda. Itu adalah suatu perasaan. Misal kamu lagi sedih, kamu apa ngeluarin air mata, yuk keluarin aja nggak apa-apa. Nanti kalau udah dikeluarin baru tarik nafas, baru keluarkan. Biar kamu jadi normal kembali atau stabil. Oke, lanjut. Sekarang A. Nah, A itu adalah amati. Nah, sekarang kalau kamu lagi marah, terus kamu habis tarik nafas dalam-dalam, terus keluarin, selanjutnya diamati. Oh, sekarang aku lagi merasa apa? Misal, kamu lagi marah, terus kamu tarik nafas, keluar, apa yang kamu rasain? Itu. Coba, contohnya, sekarang semuanya tarik nafas dalam-dalam, keluarkan. Apa perasaan kamu pertama kali sesudah mengeluarkan nafas? Coba kelompoknya apa namanya Lisa? Apa? Lega. Terus? Enak. Terus? Selain itu? Oke. Kelompoknya Lamani. Apa? Yang pertama kali kamu ketika habis tarik nafas keluarkan itu apa yang kamu rasakan? Lamani apa? Lega. Terus? Enak. Lega. Kamu? Enak. Coba sekarang kelompoknya Rata. Dari Rata dulu. Apa yang kamu rasain, Pak? Pas pertama kali menarik nafas dan dibuang. Masa biasa aja, yakin. Coba kamu sekarang tarik nafas. Keluarkan. Apa yang pertama kali kamu pengen ucapkan ketika sudah membuang nafas? Yakin, biasa aja. Jadi jawabannya apa ya? Oke, lanjut. Sahlan. Lega. Terus Fatih. Lega. Kamu? Lega. Kan udah beres. Oke, kan udah ada buktinya, udah ada poinnya. Oke. Nah, sekarang lihat ke depan, lihat ke depan semuanya. Ayo fokus. Udah, kelompoknya Rapak udah mainannya. Dari tadi. Dia mau ngumpulin, bukan ngambil. Oke, sekarang E. Tadi T, tadi A, sekarang E. E itu nikmati. Nah, kalau misalnya kalian lagi kesel, kalian boleh ngelakuin yang namanya apa? Apa kalau pakai apa? Duduk, duduk diam. Sampai marahnya atau kesalnya mereda. Jadi kalian lagi kesel nih. Contohnya nih lagi kesel. Terus habis itu kalian duduk diam terus tidak ngapain. Itu bikin kalian emosinya Oke. Sekarang Y, yakini. Nah, sekarang kalau kamu lagi kesel, kamu boleh pakai kata Y.
atau yakini. Jadi kamu tuh harus yakin kalau misalkan kamu itu lebih hebat dan lebih apa? Lebih kuat dalam mengontrol emosi kamu. Nah, jadi bukan kamu marah, yang marahnya mengontrol kamu, tapi kamu yang mengontrol marah ke. Oke, terakhir A. A adalah aksi. Nah, setelah kamu tenang, udah sadar, baru kamu ngomong ke orang yang bersangkutan. Bisa kamu lagi berantem sama temenmu, terus kamu udah tenang, baru kamu ngomong, besok-besok jangan kayak gitu lagi ya. Atau kamu dijailin sama temenmu, kamu kesel. Terus apa yang kamu lakukan? Misal contohnya adalah ngomong apa? Kamu lagi kesel ngapain? Apa yang kamu lakukan? Tarik nafas. Oke, tarik nafas. Kalau sesudah tarik nafas baru ngasih tahu ke temannya bahwa tindakan dia itu tidak baik. Tuh. Kalau sudah belajar ini, Bapak harap nanti kalau ada apa-apa berarti kalian bisa mengendalikan emosi. Oke. Nah, sekarang saya mau bagiin lembar kerjanya. Tadi mainannya udah. Silakan dikumpulkan mainannya. Nanti kita bisa belajar lagi sama-sama. Udah telat. Silakan dikumpulkan kelompoknya Rapani kalau sini. Nanti bisa kita mainin kapan-kapan. Aduh, sabar. Apa kan bisa bercanda dulu. Ayo dikumpulkan semuanya biar tidak hilang. Nanti kalau hilang susah kita mau main lagi. Siapa tahu kita mau main gitu aja. Enggak, itu enggak ada kabar. Itu kabar. Ayo Bapak balik ke tempat yang di sini. Kan tadi udah tuh mejanya. Sekarang balik ke tempat yang di situ. Masih ke satu kelompok. Bukan maksudnya di kelompok yang tadi. Ya. Oke, ayo balik ke tempat. Saya mau lagi ini. Oke. Ini adalah LKPD. Silakan dijawab. Jangan lupa nama, amat, Haris. Ya. Nanti kalau misalkan udah belajar ini, nanti di kelas kalian jangan dikit-dikit Pak hari ini. Nah, kalian bisa membantu temannya agar tidak sekarang tanggal 29 hari Jumat. Iya, nama Kak. Kok bawa pen? Boleh? Supaya saya kasih dulu. Maria pulpen merah. Oke, hari ini anak-anak sedang nama lengkap mengerjakan LKPD. Nah, dijawab. Iya, itu contoh jawabannya. Oke, ini sedang mengerjakan LKPD-nya. Iya, biarin. Nah, ini kelompok satu lagi nih mengerjakan lembar kerja peserta didik. Mei besok baru
Jangan lupa ya, nanti hari Selasa kita ulangan. Oke? Jangan lupa belajar dengan sungguh-sungguh. Iya, dijawab. Digambar. Lihat. Iya. Yang Bapak kasih ini digambar. Kamu senang gimana gambar ini? Oh, ini gimana gitu? Ini kamu pilih di antara ini. Ini gambar ini. Kalau teman-teman putih yang masih yang main, Ya kamu perasaan kamu gimana? Ya udah tulis. Kalau kamu takut takut, kalau kamu khawatir khawatir. Gambar ya. Kotak. Apanya yang di kotak? Boleh, mau kayak SpongeBob. Kali ini aku merasa kamu merasa apa? Nah, jadi ini kamu gambar dulu enaknya gimana? Gambar wajahnya gimana? Kamu mau digambar muka anime juga nggak apa-apa. Kamu yang susah aja bisa kamu lakuin. Berarti semuanya tidak ada yang susah kalau kamu lakuin. Ini atau makan aku marah. Tidak ada. Apa? Ini nih gambar emosi di sini. Di sini bukan di dari atas. Iya, ini gambar. Kamu jelasin dari Gambar emot senang di sini. ya benar. Lah bukan emot senang, kamu lagi emot apa misal kamu hari ini lagi sedih. Bapak nggak nyuruh kamu gambar emot senang, gambar muka kamu dan perasaan kamu. Tuh. Gambarnya di mana? Ini bapak kasih spek buat gambar di situ. Iya, kalau udah digambar baru jelasin gambar kamu begini. Iya, kamu gambar bentar. Oh, iya, iya. Orang sama perasaannya. Gitu. Apa? Ini kamu gambarin. Gambar. Enggak, emang di sini di tempat ini. Ini di tulisannya. Baru dijelasinnya. Ini gambar yang di sini. Ayo kasih Gambar emot gimana sih, Kak? gambar emot, kamu boleh gambar bulat aja, no kayak patin, no atau kayak gitu boleh. Ya udah terserah. Gambar aku nih. Boleh ya boleh. Nih, 1, 2, 3. Bapak. Ya, jadi ini kamu pilih Pak, yang nomor ini, 1 Pak. mana? Misal bentuk unggul nomor 1. Lalu nomor 2-nya berbicara dengan sejarah. Tadi kan udah tuh belum kasih tahu. Pak, Jadi ini, Pak, Pak. kamu nih kamu lagi mana? Ya boleh nggak apa-apa begitu. Pak, ini juga dijawab. Jawab. Jawab, ini bahagia karena apa? Tulis karena Tiga, Pak. bahagia. Pak, 3 soal. Iya di belakang, lihat di belakang ya. Itu yang nomor 1, 2, 3 caranya. Bisa kamu lagi marah. Cara pertamanya apa? Tulis nomornya. Itu nanti lihat di nomor itu. Ini aku Yang nomor merasa 1, 2, 3. bahagia. Karena Udah nomor 1, 2, 3. Nah, kamu ketika lagi marah, kamu ngapain dulu? Bisa
berhenti sejenak dan menarik nafas dalam-dalam, ini nomor 1. Terus habis itu kamu berikan mundur. Kalau masih marah, baru terakhirnya berbicara maksimal 3. Coba ya, aku hari ini terakhir kamu apa? Ya boleh. Jelasin. Boleh bahagia. Boleh. Bahagia karena apa? Nih, ini kamu kalau lagi emosi apa yang kamu lakuin? Ini kamu kasih tanda dari 3 poin ini. Bisa? Yang ini paling pertama ya udah pertama, yang kedua, ketiga. Yang mana dulu? Kerja apa ya? Oh bahagia karena apa? Bisa karena ada permainan yang seru, itu permainan balon. Tuh. Oh, karena Iya, misal kamu hari ini dapat Jumat berkah. tuh ada Jumat berkah ya, udah tulis aja. Oh iya, udah tulis. Kenapa kamu senangnya hari ini? Aktivitas menjinakkan dinosaurus di dalam otakku. Itu ya tadi kita sebut otak apa? Oh, otak itu reptil. Nah, Ini jawab ya. iya. Nah, boleh. Terus lanjutin sampai dari belakang. Oh, belakangnya nggak ada, ini belakang. Bapak ini. Oh iya, dulu ceritanya, terus baru kamu jawab. Ini kalau udah lihat ceritanya belakang. Udah. Bapak ini. Kalau ini jawabnya sih. Yes. Yes. Jawab ini, enggak 1, 2, 3 nih. Misal kamu yang pertama, kalau kamu lagi marah, misal kamu berhenti sejenak dan tarik nafas, itu nomor pertama. Terus yang kedua misalnya, apalagi bisa berhitung kalau kamu masih marah, itu nomor 2. Yang ketiga baru berbicara. Gitu. Iya, itu apa boleh. Mana? Enggak, ini mah nggak dijawab, ini contohnya, ini cerita. Yang nomor 1 tadi apa, Pak? Ini terserah kamu. Dari 3 ini, mana yang menurut kamu cocok buat diri kamu kalau kamu lagi marah. Bukan ngikutin contoh bapak. Kamu lihat dari 3 poin ini mana yang menurut cocok buat otak aku biar meledakan amarah kamu. Apa emosi kamu? Jadi jangan ngikutin teman. Kamu kalau lagi emosi, marah, sedih, apa yang kamu lakuin pertama kali? Nah, ya itu nggak apa-apa, bagus. Ini bisa berkata. Saya merasa. Ya 1, 2, 3 emosi kamu ya. Kalau kamu lagi nangis, marah, apa yang kamu lakuin pertama kali? Terus yang kedua apa? Kalau misalkan yang pertama gagal, yang ketiga apa terakhir poinnya? Saya merasa mana tuh? Ini dijawab. Itu dijawab. Ya nomor 3 tentang otak reptil. Tadi udah dibahas kan. Susi. Jadi kalau ada temanmu yang marah-marah langsung ngumpul, Susi. bilang aja dasar otak reptil. Susi itu nama orang. Pak. Oh ini nih. Dia merasa ya udah terus lanjutin. Kenapa dia kesal? Karena apa? Tuh. Baca cerita di malam sebelumnya itu ya. Bapak ini Susi berkata Susi merasa sedih dan tidak dihargai. Ya terus lanjutin.
saat kamu sakit. Kan Susi merasa sedih dan tidak dihargai saat kamu tadi apa permasalahannya di sini yang kamu baca. Ya udah tuh diejek dong. Aku. Jadi dibaca ceritanya ya. Saat kamu diejek, habis itu saya berharap kamu bisa Apa yang harus dilakuin buatnya? Saya berharap kamu bisa meminta kepadanya. Kalau saya berharap kamu tidak mengulanginya lagi. saya merasa nyaman. Doni. Saya merasa kesal saat kamu meminjam pensil warnaku tanpa izin. Saya berharap kamu meminta izin dulu sebelum meminjamnya. Nah, boleh begitu. Yang penting apa Saya yang berharap kamu kamu- rasain ya. Jadi kamu dari kamu diri sendiri. Ini maksudnya apa? Ini apa? Terus kayak Ini Doni. ya, kamu baca dulu ceritanya. Kalau udah tahu baru. Saya ini lagi ikutin yang ini ya, yang Doni. Jadi nanti ke depannya kalau ada teman yang kesel, kamu bisa Yang Doni ya. membantu untuk menenangkan pasnya. Sudah selesai, Pak. Nggak apa-apa, lanjutin terus. Kan masih ada tuh ini. Ya apa di dalam ceritanya? Kamu dilakuin. Kamu marah saat kamu bisa mengambil pensil atau saya berharap kamu bisa kamu jangan mengulanginya lagi. Atau meminta izin kalau tidak mau. Dia dulu cerita masalah yang nggak apa-apa, dulu dong. Ya. Saya berharap kamu saya berharap kamu saya merasa kesal. Jawabannya bukan ini. Kalau kamu nih di EJ kan kamu sedih ada di EJ. Berarti kamu berharap bahwa itu sudah berapa kali dong? Boleh. Udah. Ayo baca dulu ceritanya, jangan jawab cerita. Makanya jawab tangan. Ini ada ceritanya. Ini dari tadi. Coba baca. Kalau ada teman kayak gini gimana? Mana? Saya mana sedih. Ya udah. Hah? Oh, tuh film. Nggak boleh. Itu namanya film belajar. SMP. Itu cuma masalahnya salah. Kamu tuh jadi gimana caranya kamu benerin itu masalahnya. Coba ceritanya apa? Isi dia apa? Maksudnya di ini ditabrak. Ya udah kamu jawab apa? Kalau kamu ditabrak apa perasaan kamu? Ya udah. Perasaan apa? Kesal. Saat kamu mendorong. Assalamualaikum warahmatullahi Itu wabarakatuh. jawab di jawaban kedua dari semua.
Jadi karena apa Pak? Karena menerobos. Tadi apa yang mau masalah? Tadi apa masalahnya? Itu. Ya udah. Kamu pasal gara-gara itu? Masalahnya apa? Tadi cerita di situ apa? Dia kesal gara-gara apa? Ya iya, kalau kamu dia kesal kan? Diapain? Kamu diapain tadi? Kalau cerita kamu dia? Di terobos. Kamu kesal gara-gara apa saat kamu nerobos aku? Tuh aku lagi baca tadi. Dia menerobos aku. Menerobos aku. Terus Minta izin. Mana? Ayo bawa ke jangan sampai kita. Ayo duduk dulu, kita belum tutup. Kamu udah beres. Besok lagi, besok lagi. Apa penasaran yang diceritakan? Itu sih kenapa? Sayang kau termani Kenapa di bawah? Ayo kita tutup dulu. Videonya belum selesai. lagi membuat Saya berharap kamu tidak mengulanginya lagi gitu. Alhamdulillah aku gak habis. Ya, saya berharap kamu tidak mengulanginya lagi. Pak, bagi balapnya Pak. Jangan dong, nanti buat mainan. Bukan aku lah. Aku juga. Nanti belum itu kan. Pak, tadi menerobos aku apa Pak? Iya, saya berharap kamu tidak mengulanginya lagi. Terobos aku. Ini kan lanjutannya ada jawabannya 2000 sudah dong. Ya, ya udah di baris ketiga. Udah. Oh, jangan. Kalau bilang berapa? Adi. Ya, lagi. Aku tulisan di. Oke, yuk duduk semuanya. Kita tutup dulu. Ya tutup. Ya tutup. Tutup dari tadi ditutup. Ya kan minum. Ayo mainannya jalan dulu. Oke, duduk semuanya. Duduk siap. Ya, duduk. Anas, menghadap depan. Ngomong. Udah beres belum? Ya, apa lagi? Oke, sebelum Bapak tutup, silakan duduk semuanya. Ya, oke. Udah beres, nggak apa-apa. Si Bapak, ayo, oke, duduk. Ayo, ambil tasnya balik lagi ke sini.
Ya, jangan tasnya Rio. Lah itu sini gimana, Pak? Udah biarin nggak apa-apa. Tahu. Besok juga dirapiin sama ini. Sini. Aku dari ibunya. Oke, ayo duduk balik aja situ. Tidak mau kan begitu. Ayo dalam hitungan kelima, 1, 2, 3, 4. Salam duduk. 5. Oke. Sebelum Bapak tutup, Bapak mau nanya salah. Tadi kita terakhir belajar apa? Emosi. Oke. Selanjutnya, Delisa. Mengontrol emosi. Kalau kamu lagi marah, Delisa, apa yang kamu lakukan? Mengontrol nafas. Apa? Menarik nafas. Menarik. Oke. Selanjutnya, apa namanya? Saya minta Pati. Kalau ada teman kamu lagi marah, terus habis itu memukul kamu, apa disebutnya? Oh, otak apa? Otak di no atau otak reptil. Oke, saya cukupi untuk hari ini. Jangan lupa belajar di rumah karena bentar lagi ulangan. Dan juga apabila teman kalian ada masalah, kalian berusaha untuk menenangkannya. Jangan sampai menjadi otak reptil. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.